Untuk membahasnya selengkapnya sudah hadir bersama kami Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Assalamualaikum Ibu Nadia. Waalaikumsalam, Mbak Fira. Salam sehat. Salam sehat. Kemenkes menemukan 102 jenis obat jenis sirup yang sempat dikonsumsi pasien gagal ginjal akut. Jumlah obat ini Ibu ditemukan dari 156 pasien yang didatangi pihak Kemenkes. Apa sebenarnya yang membedakan daftar 102 obat yang sudah beredar luas dengan 5 obat sirup yang telah ditarik peredarannya? Ya, jadi kalau obat yang kemarin kita sampaikan ya, itu adalah obat yang dikonsumsi oleh anak-anak yang mengalami gangguan ginjal akut progresif atipikal ini. Sementara kalau 5 obat yang sudah diumumkan oleh Badan POM, ini memang adalah 5 obat yang sudah diperiksa dan dilakukan uji di mana kadar etilen glikol ataupun dietilenglitol ataupun senyawa yang sejenis itu ditemukan melebihi dari ambang batas yang diizinkan secara internasional. Iya, artinya pengawasan selama ini seperti apa Ibu Nadia? Ya, kalau terkait pengawasan ini memang sebenarnya kewenangan dari Badan POM ya, Mbak Fira ya. Jadi Mhm. artinya kalau pemahaman kami bahwa Badan POM bersama juga industri farmasi ini sudah ada mekanisme dalam hal post marketing, tetapi memang dalam proses produksi senyawa etilen glikol atau dietilen glikol ini sebenarnya memang masih memungkinkan terjadi ya, tetapi tentunya sudah disepakati secara internasional ada batas ambang yang aman. Nah, tentunya setiap produksi kan harus ada quality control dan ini yang harusnya dilakukan secara rutin dan kemudian juga diawasi bersama oleh Badan POM. Iya, Ibu Nadia, banyak juga orang tua yang merasa khawatir karena sebelum-sebelumnya ketika belum ditarik peredarannya banyak sekali orang tua yang memberikan obat sirup ini kepada anak-anak mereka. Lalu bagaimana? Apakah mereka harus melakukan observasi lanjutan atau seperti apa, Ibu Nadia? Ya, mungkin kita harus pahami bersama ya Mbak Fira ya bahwa sebenarnya kan obat sirup atau obat dalam bentuk cairan ini kan sudah lama digunakan dan sebenarnya dalam proses waktu penggunaan obat-obatan ini kan kita tidak menemukan kasus peningkatan gangguan ginjal seperti yang kita temukan 3 bulan terakhir ini. Nah, tentunya ini yang menjadi salah satu pertanyaan kita semua ya bahwa apa saja faktor yang jadi penyebab. Nah, salah satunya kemungkinan sirup atau obat cair ya. Kalau kita melihat tadi tidak ada pemeriksaan dari hasil pemeriksaan darah dan urin itu yang terkait dengan virus, bakteri, jamur ataupun infeksi lainnya. Walaupun masih terus kita lakukan ya bahkan dalam pemeriksaan sequencing pun juga kita belum menemukan hal yang konsisten. Makanya kemudian belajar dari apa yang terjadi salah satunya di negara Gambia, Bangladesh dan India itu terjadi kejadian terkait dengan kedua zat toksik ini. Nah, ini yang tentunya kemudian kalau kita lihat ini yang kita fokuskan ya untuk mencari penyebab daripada kondisi ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat mungkin kemarin itu zat toksik masih dalam batas ambang yang aman ya, tapi kemudian mengapa kemudian terjadi hal ini yang tentu masih harus kita teliti dan kaji lebih lanjut. Jadi untuk orang tua yang kemarin mungkin menggunakan sirup sesuai dengan himbauan Kementerian Kesehatan bahwa kita hentikan penggunaan obat sirup. Juga untuk apotik maupun tenaga kesehatan juga tidak meresepkan dulu dalam bentuk sirup ataupun obat cair. Nah, sementara orang tua tentunya mengobservasi ya anaknya. Kalau terjadi perubahan pada frekuensi dan jumlah berkemih dari anak-anak kita atau anak-anak kita menjadi lebih mengantuk begitu, nah ini segera dibawa ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, Ibu Nadia, ini ada informasi bahwa RSCM mengumumkan penggunaan obat antidotum dari Singapura sebagai pengobatan gangguan ginjal akut. Ini artinya sebenarnya obat ini seperti apa, Ibu Nadia?
Ya, kalau kita melihat Mas Fira, dari 241 kasus ya, Mhm. dengan angka kematian 133 ini kan berarti kurang lebih 55%. Bahkan di RSCM itu sempat mencapai angka 70% ya kasus ini. Nah, tentunya Mhm. segala upaya ya sudah dilakukan oleh dokter spesialis anak khususnya ya, mulai dari kemungkinan infeksi sampai kemudian tadi kita menggunakan obat yang kita sebut sebagai obat antidot ya untuk penawar daripada zat toksin Oh. yang kemungkinan ya salah satu upaya kita. Dan sudah ada 10 pasien yang kemarin diberikan ya oleh RSCM, dan kita bisa melihat bahwa dari 10 pasien ini yang tadinya kondisinya itu gawat, ini kemudian menjadi eh, stabil, jadi tidak ada perburukan, dan yang belum artinya masih dalam kondisi cuci darah, jadi dia tidak jatuh ke kondisi yang lebih berat dan cenderung ada perbaikan untuk progresnya lebih baik. Amin, semoga berita baik ya. Ibu Nadia, yang terakhir mungkin apa yang harus menjadi tanda penting bagi orang tua yang ketika beberapa hari belakangan ini sempat memberikan obat sirup ini kepada anak mereka sebelum diketahui bahwa akan ditarik begitu? Ya, yang pertama kami menghimbau orang tua tidak perlu panik ya. Kita waspada karena Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa eh, penundaan penggunaan sementara dari obat cair maupun sirup ini adalah sebagai langkah untuk kita lebih berhati-hati. Jadi tentunya untuk orang tua yang kemarin sempat menggunakan sirup atau obat cair, hentikan. Itu langkah awal. Kedua, kalau memang anaknya masih sakit, segera bawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan atau obat lain ya yang mungkin sebagai alternatif pengganti dari obat sirup yang mungkin sebelumnya sudah diminum. Yang kedua adalah pastikan selama sakit anak mendapatkan cairan yang cukup ya. Awasi tentunya tadi 3 hal. Satu, kalau jumlah berkemih semakin berkurang. Yang kedua, frekuensi berkemih juga semakin berkurang. Dan yang ketiga adalah anak cenderung menjadi mengantuk ataupun jadi lebih sering tidur. Kita harapkan ini segera untuk dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Ibu Siti Nadia.